Assalamualaikum, halo teman-teman pejuang CPNS. Jadi di video ini aku akan kasih video tentang pembahasan soal matematika untuk persiapan kamu menghadapi SKB khususnya untuk masuk CPNS di jalur umum. Buat teman-teman di sini semuanya jangan lupa subscribe channel aku dan tekan lonceng notifikasi biar kamu nggak sampai ketinggalan video-videoku selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke, untuk soal berikutnya adalah soal tentang perbandingan sebanding dan perbandingan terbalik. Biasanya soal dengan perbandingan begini ini muncul soal-soal cerita, yaitu biasanya untuk kasus-kasus pengerjaan proyek. Nah, kali ini soalnya adalah tentang pengerjaan kolam, proyek kolam ya. Kita baca nih. Dalam pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja itu adalah 200.000. Berarti total gajinya semua pekerja itu 200.000 ya. Total gaji 200.000 dengan jumlah pekerja adalah 8. Tapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan kolam itu, maka dia akan menambahkan 4 orang lagi. Tambah 4 orang. Berapa jumlah gaji tambahan yang harus dikeluarkan pemilik kolam? Nah, gaji tambahan artinya berapa uang yang harus ditambahkan di luar dari 200.000 tadi, gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Total gaji 200.000 berarti jumlah gaji per pekerjanya adalah 200.000 dibagi 8. Itu berapa? 20 bagi 4 itu 5. 8 bagi 4 itu 2. Nah, 50 bagi 2 itu 25, berarti 25.000. Gaji per karyawannya adalah 25.000. Oke. Sekarang pertanyaannya, dia nambah 4 orang. Ya. Berarti berapa gaji yang harus berapa uang yang harus dia keluarkan lagi untuk menggaji 4 orang itu? Ya jelas, gampang. Berarti karena gaji per orang yang kita udah tahu 25.000, maka kalau 4 orang ya berarti 4 tinggal kali 25.000, 100.000. Ini cara saya mengerjakan. Jadi mengerjakannya itu kita nggak perlu menghafalkan rumus perbandingan segala macam. Kita cukup memahami konteksnya, konteks soalnya. Kemudian kita menggunakan logika pemikiran kita sendiri. Ini sebenarnya ilmu dasar di dalam kehidupan sehari-hari ya. Pasti semuanya bisa. Malahan kalau menurut saya, kalau menghafalkan rumus-rumus itu malah bikin pusing. Jadi kalau ada begini ya, total gajinya berapa, jumlah pekerjanya berapa, kemudian kita hitung dulu gaji per pekerjanya berapa. Gaji per pekerja kita dapat tadi 25.000. Tambahan pegawainya 4. Ya berarti 4 kali 25.000, 100.000 dia harus nambah uang. Berarti total dia bayar karyawannya sekarang itu 300.000. Gitu. Tapi kan pertanyaannya tadi cuma tambahannya berapa. Tambahannya berapa ya berarti jawabannya adalah 100.000. Kemudian soal perbandingan yang berikutnya, yaitu perbandingan yang kalau di sini sebutnya berbalik nilai. Tapi kalau saya sih nggak terlalu memikirkan mau dia sebanding apa nggak sebanding, mau searah atau terbalik, terserah ya. Yang penting kita pahami aja konteks soalnya, kemudian kita coba pecahkan dengan logika yang kita punya, gitu. Jadi di sini pertanyaannya adalah pada suatu rumah
dibangun dalam 20 hari dengan jumlah pekerja 80 orang. Nah, di sini keterangan jelas. Kalau pekerjanya 8 orang, itu dia selesai dalam 20 hari. Ya. Nah, dan apabila pemilik tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari, maka berapa jumlah pekerja yang harus ditambah oleh pemilik rumah? Nah, masalahnya nih, si dia maunya 16 hari. Nah, caranya adalah, kalau kita lihat begini, ini artinya setiap orang dari 8 orang ini akan bekerja selama 20 hari, ya. Berarti jumlah kalau proyek itu biasanya ada istilahnya orang hari, ya. Jumlah orang hari untuk menyelesaikan satu pekerjaan rumah ini adalah 8 kali 20. Berarti di sini ada 160 orang hari. Oke. Ini kuncinya. 160 orang hari. Untuk mengerjakan satu rumah, dia membutuhkan 160 orang hari. Kalau harinya mau 16, ya gampang aja. Berarti tinggal 160 dibagi 16, dapatlah 10. Hari ini satuannya hari, ini satuannya OH, berarti yang ini satuannya O, berarti dapatnya adalah 10 orang. Gitu. Kalau mau 16 hari, pekerjanya harus 10 orang. Oke, berikutnya soal yang mau kita bahas ini tentang bab luas permukaan. Itu pasti muncul. Luas permukaan sebuah benda berdimensi 3, ya. Kalau ngomong luas permukaan itu pasti bendanya berdimensi 3. Benda dimensi 3 itu dia mempunyai volume, luas permukaan. Itu dua itu yang biasa ditanya, volume dan luas permukaan. Pada kasus ini yang ditanya adalah luas permukaan. Kenapa? Karena kasusnya adalah Dian adalah seorang pengrajin panci aluminium. Dia mendapatkan pesanan sebuah panci besar yang pelanggannya itu menginginkan diameternya itu 14 cm. Diameter 14. Kemudian tingginya 18 cm. Tingginya 18 cm, tinggi pancinya, ya. Tentukanlah luas bahan yang diperlukan untuk membuat panci. Jelas, panci itu kan bentuknya tabung, ya. Ini tabung, saya nggak pintar gambar. Ini tabung begini. Diameter ini diameternya 14. Ini titik pusatnya. Tinggi itu bisa di sini, bisa di tengah, bisa juga di samping, sama. Tingginya itu 18 tadi, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita udah paham prinsipnya, itu kita enak. Luas permukaan, prinsip dari luas permukaan itu adalah luas dari semua bidang yang menyelimuti semua bangun berdimensi 3 tersebut. Kalian pernah dengar yang namanya jaring-jaring? Jaring-jaring adalah sebuah, misalnya kita bayangkan sebuah benda berdimensi 3 itu dibelah, kemudian kita gelar, belahannya kita lebarkan. Nah, itu namanya jaring-jaring. Nah, luas permukaan itu adalah luas total dari jaring-jaring benda berdimensi 3 tersebut. Gitu. Sekarang gini, luas permukaan tabung itu berarti elemen-elemen dari tabung itu ada apa aja? Elemen tabung itu ada alas yang berbentuk lingkaran, kemudian ada tutupnya yang berbentuk lingkaran juga.
luas antara alas dan tutup itu harusnya sama. Kemudian elemen yang ketiga adalah ini istilahnya apanya ya, selimutnya atau tepiannya, sisi pinggirnya yang berdiri. Ini berapa? Ini kan muter nih. Ini yang mengelilingi tabung. Kita bayangkan gini aja. Kalau luas lingkaran kita udah paham rumusnya, nanti ada rumusnya, yaitu Pi kali R ya, Pi kali R kuadrat. Pi R kuadrat. Luas lingkarannya kita udah tahu. Kemudian yang kita cari sekarang adalah luas dari selimut yang muternya. Kalau kita belah ini kaleng di sini, misalnya kita ngomongin kaleng atau panci ya, kita belah salah satu sisi ini, kemudian gini kita buka begini, itu kan pas nanti akan membentuk suatu persegi panjang yang tinggi lebar persegi panjangnya ini adalah tinggi dari tabungnya tadi 18. Kemudian yang menjadi panjang dari persegi panjang ini adalah keliling dari suatu alas dan tutupnya. Karena ini kan kalau ditekuk begini nanti dia akan muter ke sini. Nah, berarti panjang ini adalah kelilingnya. Makanya untuk menghitung suatu luas permukaan tabung itu elemennya adalah luas alas tambah luas tutup ditambah luas selimut lah kalau istilahnya. Luas alas ini rumusnya, luas alas dan tutup ini kan sama, ini dan ini sama. Berarti kalau kita sederhanakan jadi 2 kali Pi R kuadrat ditambah luas selimut itu luas keliling lingkaran tadi, keliling lingkaran dikali tinggi ya. Keliling lingkaran itu 2 pi r, 2 pi r. Tinggi itu t ya, berarti dikali t gitu. Jadi 2 pi rt. Ini luasnya. Kita hitung satu-satu aja nggak masalah. Atau kalau mau langsung digabungin rumusnya ya bisa. Tapi kalau menurut saya sih mendingan dihitung satu-satu. Jadi kamu lebih paham filosofinya sebuah luas permukaan tabung itu, nanti kamu jadi lebih paham. Kalau misalnya untuk kasus ini kita biar cepet, kita coba aja, kita gabungin aja dulu rumusnya. Berarti ini jadi kita bikin di sini ya, di atas ini ya. Sorry nggak kelihatan dari tadi. Ini ya, saya ulangi lagi deh, dari bawah ke atas. Jadi pengelompokan dari rumus yang dipisah tadi antara luas alas dan luas tutup dan luas selimut, itu rumusnya kita gabungkan jadi begini ya, 2 pi r dikali r plus t. Kemudian angka-angkanya tinggal kita masukin aja. 2 pi itu 3,14, r nya itu 7, kemudian r ini 7, t nya 18. 2 kali 3,14 dikali 7 sama dengan 43,96. Kemudian ini dikalikan penjumlahan dari ini adalah 25. Berarti 43,96 dikali 25 sama dengan 1099 cm kubik. Gitu. Jawabannya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa kamu tulis di komentar ya, kalau misalnya ada yang kelewat.
Oke, itu tentang volume luas permukaan suatu tabung. Nanti untuk volume juga gampang. Yang penting kamu tahu esensinya dulu, filosofinya tahu. Jadi rumus itu bisa belakangan. Oke.